Pemirsa, minggu lalu Om Hao melihat beberapa tragedi di kampung Vietnam Keramat Jati yang terjadi di masa lampau. Salah satunya adalah residual energi sosok wanita hamil yang janinnya menjadi korban praktek ilmu hitam sang suami. Akan tetapi, wujud berupa janin ini bukan tewas di kampung Vietnam Keramat Jati, melainkan di Pulau Galang yang terletak di kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk lebih menggali kisah tentang tragedi keluarga asal Vietnam ini, tim On The Spot bersama Om Hao pun berangkat ke Batam, tepatnya ke bekas kampung Vietnam di Pulau Galang, sebelum difungsikan menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19 pada awal 2020 lalu. Akankah kami menemukan mereka di bekas kampung Vietnam di Pulau Galang ini? Berarti kita mulai aja penelusurannya, Om Hao. Iya, mari pemirsa ikuti kami untuk masuk. Perang ideologi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara selama 20 tahun mengakibatkan begitu banyak penderitaan. Tercatat, selama perang 2 dekade ini, sekitar 3 juta orang meninggal dunia. Perang saudara ini berakhir pada tahun 1975 dengan pihak Vietnam Utara sebagai pemenang. Namun, kerusakan telah terjadi di berbagai segi kehidupan, dari ekonomi, infrastruktur, hingga alam. Tak hanya itu, kekerasan sporadis juga terjadi selama 15 tahun setelahnya. Hal inilah yang akhirnya memicu sekitar 12 juta warga Vietnam Selatan yang khawatir akan menjadi target kekerasan, memilih untuk melarikan diri dari negara mereka demi kehidupan yang lebih baik. Dengan menggunakan kapal-kapal sederhana dan bekal seadanya, mereka berpencar di lautan lepas menuju berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Tersebar di Nusantara, para pengungsi Vietnam ini kemudian disatukan untuk tinggal bersama di Pulau Galang yang berada di Kepulauan Batam. Di tempat inilah mereka disediakan berbagai fasilitas seperti barak untuk tempat tinggal hingga rumah sakit. Ada sebuah kapal yang hampir sama seperti ini, tidak begitu banyak yang menaiki karena sebagian sudah meninggal, dan ini memang sudah kehabisan bahan bakar. Lokasinya mungkin masih bermil-mil dari sini ya. Untuk mereka yang kehabisan persediaan bahan makanan, karena sudah didera kelaparan yang sangat parah dan mereka ada tanda kutip buas gitu, sehingga terjadi ada beberapa yang mengalami seperti kasus kanibalisme. Daripada jenazahnya dibuang atau apa, mereka kemudian berpikir untuk itu gitu. Oh, berarti yang dimakan itu orangnya sudah meninggal, Om Hao ya? Iya, yang sudah meninggal. Jadi Om Hao, mereka ini kan para orang-orang Vietnam ini yang pengungsi ini, yang ternyata itu kan nggak semuanya stop di Pulau Batam ini, tapi mereka tuh katanya tuh ya ada yang di Natuna, ada yang di pulau mana, akhirnya semuanya disatukan di sini, termasuk yang di Jakarta kemarin, kayak gitu. Nah, kalau Om Hao lihat mereka itu yang di Jakarta, yang keluarga yang Om Hao lihat akhirnya mereka sampai ke sini, itu mereka pertama kali datang ke Pulau Galang, spot mana sih yang mereka pertama kali sampai? Iya, waktu itu ke pelabuhan sebelah sana, Mbak. Jadi turun di pelabuhan, jadi satu kloter dengan yang di Jakarta semua. Kemudian mereka diberikan barak di sini. Cuman lanjutan dari ceritanya bahwasanya istrinya ini kemudian seperti mau melahirkan, dan memang menjalani proses yang cukup lama, dan di barak itu sepertinya mengalami seperti keguguran, salah satu contohnya. Berarti sudah sampai di barak ya, Om Hao? Iya, dan setelah sampai sini karena mengalami seperti keguguran ya, Mbak ya,
kemudian dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan penerawangan Om Hao ini, akhirnya kami pun berpindah lokasi menuju ke bekas rumah sakit yang ada di Pulau Galang ini. Ke sini. Oh ya. Ini kan untuk apa? Lampunya dulu. Lampu buat operasi ya? Iya, ibu itu yang kita maksud itu sempat masuk ke sini yang saya tangkap dan mengalami apa ya? Seperti infeksius karena si anak itu ternyata meninggal di kapal, tapi di dalam kandungan, sehingga sewaktu mau dikeluarkan meninggal di sini semuanya. Ibunya. Iya. Nah terus kemudian ketika kan ini kan berhubungan sama ilmu hitam nih Om Hao. Iya. Ini pemirsa, jadi si anak ini kemudian menjadi, kalau orang Jawa bilang ya, bayi bajang atau bayi ambar gitu. Jadi ada tentang spiritual dari anak kecil yang itu bisa digunakan untuk praktek ilmu-ilmu hitam. Dan ada beberapa orang yang saya lihat datang ke sini tujuannya untuk ngangkat itu Mbak, untuk narik beberapa spiritual bayi-bayi yang keguguran atau digugurkan, baik medis ataupun non medis gitu. Dari sosok tadi ya yang sudah kita bahas itu menunjukkan kita arahnya ke sana. Ke sebelah sana? Iya, karena si anak yang janin yang sudah mati di dalam kandungan itu akhirnya oleh tim paramedis dikuburkan di sana. Dikuburkan di sebelah sana? Iya, dan itu memang tergabung dengan bayi bajang ambar yang lain-lainnya juga. Oke, jadi kita kesana aja ya. Mana Om Hao? Situ ya? Iya, pohonnya ini Mbak, dua pohon ini, dan di tengah-tengah itu, nah ini Mbak, sekitaran sini ya, ini ada kayak ini juga. Jadi yang saya tangkap itu adalah janin ya, usia 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 8 bulan. Yang tadi kita bahas, yang dari Jakarta itu usianya 8 bulan. 8 bulan berarti ukurannya udah bayi, berbayi baby itu. Mereka kalau bayi-bayi itu semuanya dikuburnya di sini Om Hao? Iya, dan ada yang kalau 3 bulan, 2 bulan kan masih bentuk gumpalan darah. Jadi masih kecil gitu, dikuburkannya di sini. Jadi dimasukkan dalam kain putih, dikuburkannya di sini karena bayi-bayi yang dianggap mengalami aborsi ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu kan dalam medis tanda kutip termasuk infeksius. Dan saya juga menangkap beberapa bayi ini hasil dari aborsi yang disengaja, karena waktu itu kan tersebar bahwasanya kan di orang Vietnam itu kan campur antara laki-laki dengan perempuan, sehingga ada seperti kehamilan di luar nikah gitu. Untuk menghilangkan aib ini, untuk mengaburkan ya Mbak ya, biar tidak malu dan tidak apa jadi gitu, diaborsi. Dan mereka itu saya tangkap juga bisa membuat beberapa ramuan-ramuan dari tumbuhan-tumbuhan untuk proses aborsi itu. Kemudian berkaitan dengan yang janin yang 8 bulan tadi Om Hao. Tadi kan Om Hao sempat cerita kalau bayi-bayi ini jadi bayi bajang. Kenapa mereka bisa berubah jadi bayi bajang Om Hao? Iya, karena secara energi metafisika ya, secara spiritual sebenarnya mereka berontak. Berontak karena ada proses pengguguran yang disengaja. Jadi yang menjadi bayi bajang itu sebenarnya tidak semua yang digugurkan, tetapi yang disengaja. Kalau penggugurannya karena medis itu tidak apa-apa Mbak. Tapi kalau yang ini yang saya tangkap ya, ini satu gambaran yang barusan saya tangkap bahwasanya ibu ini ya, perempuan ini yang kita maksud itu memang oleh suaminya itu diberi minuman seperti teh. Tapi teh ini ada sesuatu hal yang ditanam dalam artian berkaitan dengan teluh. Ini kan nasib si janinnya ini udah jadi tumbal ya bagi si bapaknya itu ya, bagi ilmu hitam bapaknya. Nah kemudian kan istrinya juga meninggal nih Om Hao, ya kan, ketika dia bayinya pendarahan itu kan dia meninggal. Nah apakah istrinya ini juga jadi tumbal kah atau gimana nih Om Hao? Iya, sebenarnya lebih ke anaknya Mbak, lebih yang terakhir ya. Dan si istrinya ini karena ya mengalami kontraksi dan macam-macam meninggal, tapi boleh dibilang ini wajar. Saya juga mendapat gambaran bahwa si bapak ini meninggalnya juga tidak wajar Mbak, dalam artian
seperti bunuh diri dengan menggantung. Ya. Usai menelusuri lokasi di mana tempat janin dikuburkan, kami pun menuju ke ruang jenazah. Di tempat ini, Om Hao melihat ada 2 peristiwa kematian yang amat menyedihkan. Yang saya tangkap waktu ada seorang perempuan yang ini wafatnya itu karena frustasi dan melakukan bunuh diri, gantung diri ya. Itu karena seperti mengalami tindak perkosaan oleh beberapa pemuda. Itu juga di sini. Dan yang menurut saya paling sempat paling terenyuh bagi saya itu satu keluarga yang bakar diri, Mbak. Karena residual yang saya tangkap sekarang itu bahwasanya si ibu itu sempat merasuk lewat mimpi dari salah satu paramedis yang menangani waktu itu untuk anaknya itu disempurnakan gitu, karena ada penyesalan yang saya tangkap. Dan memang bau-baunya itu seperti apa ya, kalau saya rasakan itu daging terbakar gitu sekarang. Itu sempat disemayamkan di sini juga. Nah pemirsa, masih penasaran kan dengan kisah tragedi sosok wanita frustrasi dan satu keluarga yang membakar diri ini? Simak kelanjutan penelusuran kami Kamis pekan depan ya.